Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama ibu ya, teman-teman kelas 8. Hari ini kita akan belajar barisan dan deret aritmatika. Jadi materi ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu, pola bilangan. Kita lanjut. Nah, barisan aritmatika atau biasa dilambangkan dengan UN adalah barisan yang memiliki pola yang tetap, di mana polanya berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi di setiap urutan memiliki selisih atau beda yang sama. Nah, selisih ini nanti dinamakan beda atau nanti disimbolkan dengan B. Suku pertama disimbolkan dengan U1 atau A. Misal, di sini terdapat suatu barisan 2, 5, 8, dan seterusnya sampai UN. Maka kita dapat U1 atau A-nya sama dengan 2. Kemudian U2-nya 5, U3-nya 8. Nah, untuk mencari beda, rumusnya U2 dikurang U1 atau suku sebelumnya ya. Karena di sini ibu ambil contohnya U2 dikurang dengan suku yang sebelumnya. Misal kalau mau diambil 5 ya, kan di sini rumusnya U2 dikurang U1. Berarti 5 diambil 2. Hasilnya sama dengan 3. Kalau misal kamu mau ambil U3 ya, U3-nya kan 8. Berarti dikurang dengan suku sebelumnya yaitu U2. Berarti 8 dikurang 5. Hasilnya juga tetap sama, 3. Ya, maka didapat A-nya 2, B-nya 3. Nah, dan ini UN. UN itu suku ke N. Jadi istilah yang kita gunakan dalam barisan aritmatika yaitu ada A atau suku pertama ya, kemudian selisih atau beda yang disimbolkan dengan B. Oke. Kita lanjut ke rumus barisan aritmatika. Di sini UN sama dengan A suku pertama ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda atau selisihnya. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, di sini diketahui barisan aritmatika 7, 13, 19, 25, dan seterusnya. Diminta untuk menentukan A, B, dan suku ke-8 ya. Dilihat dari soalnya kita udah langsung dapet nih. Kalau A-nya itu suku pertama, maka A sama dengan 7. Kemudian B. Nah, bedanya kita lihat di sini ibu pakainya U2 dikurang U1 ya. Maka 13 dikurang 7 hasilnya 6. Kalau misal Bu saya mau pakai U3 dikurang U2 atau U4 dikurang U3, silahkan gitu ya. Kalau U3 dikurang U2 kan berarti 19 dikurang 13, hasilnya berapa? 6 juga, sama. Oke. Sekarang yang ditanya U8 ya, suku ke-8. Nah, kita masukin rumusnya UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Maka N-nya kita ganti dengan 8 ya, karena yang dicari suku ke-8. Sama dengan A-nya 7 ditambah N-nya kita ganti 8 dikurang 1 dikali dengan bedanya 6. Oke, kita turunkan 7 ditambah hasil pengurangan 8 dikurang 1 juga 7 dikali dengan 6. Nah, 7 ditambah hasil kali 7 kali 6, maka didapat 42. Maka hasilnya 49. Jadi suku ke-8-nya dari barisan ini yaitu 49. Nanti misal ibu minta soalnya suku ke-100, berarti nanti yang kalian cari adalah U100 ya. Jadi N-nya nanti kalian ganti 100. Jadi U100 sama dengan 7 ditambah 100 dikurang 1 dikali dengan 6 gitu. Oke, kita lanjut
ke deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ini disimbolkan dengan SN. Adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Ya, jadi kalau tadi di barisan aritmatika kalian diminta untuk mencari bilangan keberapa atau suku keberapanya. Kalau ini yang diminta adalah penjumlahannya. Ya, kita masuk ke rumus. Jadi rumus deret aritmatika itu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Ya, atau SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. A-nya masih suku pertama, B-nya beda atau selisih, kemudian SN adalah jumlah N suku pertama. Ya, jadi kalau diminta tentukan jumlah 8 suku pertama, berarti yang ditanya adalah S8 ya. Kita lanjut ke contoh. Di sini ada deret aritmatika 5, 15, 25 dan seterusnya. Berapakah jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika tersebut? Ya, kita cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, baru kita bisa tentukan jumlah 10 suku pertamanya. Oke, di sini kita dapat A-nya 5, B-nya 15 dikurang 5 atau U2 dikurang U1, ya, hasilnya 10. Jadi selisih atau bedanya 10. Oke, kita masuk ke rumusnya. Ya, SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Karena diminta jumlah 10 suku pertama, maka S10. Kita ganti N-nya jadi 10. Jadi 10 per 2 dikali 2 kali 5 ditambah 10 dikurang 1 dikali 10. Maka kita dapat hasil dari 10 dibagi 2 itu 5. Kemudian 2 dikali 5 itu 10. Kemudian 10 dikurang 1 hasilnya 9. Ya, 10-nya kita turunin ke sini. Kemudian kalian ingat ya, kalau ada operasi bilangan yang kalian kerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke. Maka kita dapat di sini 5 ya. 5 dikali 10 ditambah 9 dikali 10. Oke, maka didapat lagi 5 dikali 10 ditambah 90. Ya, 90 itu hasil perkalian dari 9 dikali 10. Maka didapat 5 dikali 100. Maka hasil dari penjumlahan 10 suku pertama kita dapat 500. Ya, coba kalau kalian mau membuktikan silahkan. Ya, 5 ditambah 15 ditambah 25 sampai suku ke 10. Kamu tambahin dulu nih, kamu isi sampai suku ke 10. Kalau mau membuktikan silahkan. Oke. Semoga kalian semua paham. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ke ibu melalui chat pribadi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Setelah menyimak, dilanjutkan dengan mengerjakan tugas ya. Ibu udah siapkan di web setara.kemdikbud.go.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.